Saya ada berdebat dengan orang yang mempersoalkan ide-ide tentang eh, yang adalah sebagai fenomena hari ini atau current phenomenon. Misalnya istilah dinasti politik atau dinasti sendiri, atau dalam bahasa Indonesianya itu wangsa, atau dalam bahasa lain itu bisa dipakai menjalar ya kepada dinasti bisnis dan sebagainya. Tapi termasuk kata oligarki, ya, nepotisme dan sebagainya. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, dia ngerti nggak sih arti dinasti itu sebagai konsepsi politik? Saya tanya, Anda ngerti nggak dinasti itu sebagai konsepsi politik itu? Terus saya tanya lagi, Anda ngerti nggak oligarki itu sebagai konsepsi politik? Anda ngerti nggak? Anda baca nggak itu teori-teori tentang lahirnya oligarki, nepotisme dalam tradisi Indonesia? Terminologi itu ngerti nggak, secara jelas nggak dimengerti? Rupanya tidak mengerti. Jadi terlalu banyak terminologi sekarang ini yang comot di sosial media dan lain-lain itu. Orang tidak merujuk kepada pengertian yang sebenarnya, dan ini artinya kan percakapan di pinggir jalan yang tidak berkualitas. Tapi percakapan yang tidak berkualitas itu ada di pinggir jalan, juga ada di istana. Di istana ada orang bodoh, di pinggir jalan juga ada orang bodoh. Nah, inilah problem kita hari ini, karena klarifikasi terhadap terminologi itu tidak pernah dilakukan, dan tidak ada otoritas yang memperbaiki pengertian kita tentang terminologi, sehingga berbulan-bulan itu mengambil waktu kita dan kita lelah dengan itu. Sebenarnya dinasti itu adalah terminologi sebenarnya yang berkembang pada abad-abad kerajaan, ya. Karena itu artinya adalah kekuasaan politik turun-temurun yang diturunkan melalui darah, itu utamanya diturunkan melalui darah. Itu dinasti. Dan hari ini hampir tidak ada lagi dinasti, atau dinasti itu dikucilkan dalam tradisi monarki konstitusional. Di Inggris misalnya, mungkin itu di antara monarki yang paling kuat, tapi kekuasaan dinasti Windsor namanya yang berkuasa di Inggris itu dikerangkeng, ya, hanya sebagai simbol memulai pemerintahan, yang membentuk pemerintahan yang merupakan hasil pemilu yang demokratis. Jadi suara rakyat disahkan oleh suara raja atau suara ratu. Lalu kalau di Indonesia itu satu-satunya dinasti yang tersisa ya cuman dinasti Hamengkubuwono, ya, di Yogyakarta. Itu pun kemudian kekuasaannya disamakan dengan gubernur. Saya sebetulnya menolak itu kalau dinasti-dinasti di Indonesia itu dihabisi. Harusnya dinasti dipertahankan sebagai kekuatan simbolik, tidak perlu diberikan kekuasaan efektif yang memerlukan pertanggungjawaban publik. Sebab itu nanti menjebak raja itu terlibat dalam praktek-praktek kotor, korupsi dan sebagainya gitu. Sebaiknya dia tetap dijaga, dinasti-dinasti di daerah itu tetap dijaga. Nah, adapun dinasti di dalam demokrasi tidak mungkin terjadi. Sebab semua kekuasaan di dalam demokrasi tidak diwariskan melalui darah, tidak turun-temurun. Dia dipilih melalui prosesi politik. Orang masuk ke dalam pemilihan politik belum tentu menang, juga belum tentu kalah. Tapi itu menyebabkan tidak adanya lagi definisi tentang turun-temurun yang diwariskan melalui darah. Jadi terminologi dinasti hilang dalam tradisi demokrasi. Di dunia ini juga sudah hilang. Indonesia memang punya sejarah dinasti, mulai dari zaman Majapahit dulu ada dinasti Syailendra, sampai ke yang barang bertahan sekarang ini adalah dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta itu, Mataram itu. Jadi itu cara berpikirnya harus berdasar kepada teks, berdasar kepada pengertian teoritis. Jangan karena kemarahan kita kepada seseorang lalu kita kemudian secara gampang mencomot terminologi yang kita tidak bisa bertanggung jawab
dipertanggungjawabkan di hadapan dunia akademik, ya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala.